Halo semuanya, selamat datang di acara saya, acara Off the Record Show, di mana semua perbincangan yang terjadi hari ini terjadi secara off the record. Kali ini saya sudah kedatangan dua bintang tamu. Siapa saja boleh perkenalkan? Halo, nama gue Dwi dari Ilmu Komunikasi semester 6. Halo, nama gue Dinda, gue juga dari Ilmu Komunikasi semester 6. Nah, oke, mereka itu kan semester 6 dua-duanya. Sebenarnya topik yang akan dibahas hari ini tuh ngapain sih kuliah? Tapi nanti itu kita bisa bahas nanti aja. Gue mau nanya, rumah lu di mana? Cengkareng? Cengkareng bener. Menteng? Kok lo tau? Ya, research soal research. Menteng Cengkareng. Undira tuh Tanjung Duren. Jauh. Kenapa Undira? Udah Cengkareng mau deket gak sih? Lumayan jauh, lumayan jauh. Berapa kilo sih? Berapa kilo? Berapa kilo ya? Oh, lama deh pokoknya. Jauh. Pokoknya jauh. Sama jadi tuh mereka berdua ini rumahnya jauh tapi kampusnya di tempat yang sama. Kenapa? Why? Kenapa ya? Karena mungkin dulunya tuh kita maunya nyari kampus yang impian. Tapi namanya waktu itu kan kita kan terdampak sama COVID-19. Jadi kayak tak nyari-nyari aja deh yang ibaratnya kayak sesuai sama budget kita yang udah ada yang sekarang. Jadi kita nyari-nyari di adanya ya di Tanjung Duren lumayan jauh tapi nggak apa-apa lah. Bagus tuh gue kok. Bagus. Iya. Oh iya, boleh silakan. Kalau gue sih, karena mungkin emang mencari yang jauh aja kali ya kayak. Soalnya kan gue kalau SD udah deket, SMP deket, SMK lumayan. Nah kuliah kayak biar ya gimana biar jalan-jalan juga sih kan jauh. Terus habis itu harganya juga terjangkau. Terus kelihatannya kayak bagus gitu Ya. kayak ada ilkomnya. Karena kan emang gue tuh pengen banget masuk ilmu komunikasi. Jadi kayak pas sudah tahu ada Undira terus lihat dari rute busway juga oke lah masih bisa dijangkau gitu kan, terus kayak dekat dari halte terus ada Jaklingko jadi kayak ya udah kayaknya oke di sini. Oke, jadi itu penjelasan mereka. Jadi intinya murah, mau cari yang jauh. Iya sih. Iya. Biar balance. Oke. Dulu pas SMA kan pasti kalian mikir, oh, nanti gue bakal kuliah nggak ya, apa gue kerja? Kalian punya bayangan nggak sih kayak dari pas masa SMA tuh apakah mau kuliah, apa mau kerja gitu? Punya sih, kayak dari SMK pasti mikir kayak apa nanti langsung kerja aja, apa nanti ngambil kuliah dulu. Terus kan mikir-mikir kayak waduh kayaknya lagi zaman kayak gini tuh kan susah nyari kerja. Apalagi tuh rata-rata kalau misalnya kita lihat dari job street gitu kan kebanyakan tuh mereka tuh nerimanya kayak lulusan S1, iya. yang SMK tuh jarang. Jadi tuh kayak udah deh kuliah dulu aja, kerjanya nanti dulu kayak gitu. Kalau Mbak Dinda? Kalau gue sih karena dulu gue ngambilnya SMK kan gue belum tahu nih gue mau kuliah atau kerja kan, jadi makanya gue ngambil SMK. Terus sebenarnya pas SMK tuh gue nggak tahu nih gue mau kerja atau kuliah kan. Terus kayak ya udahlah pas emang pengen kuliah juga, jadi kayak pas sambil nunggu waktu gitu kan, jadi makanya ngambil SMK jadi biar punya pengalaman kan. Kalau SMK PKL lo SMK juga kan? SMK SMK juga kan. Jadi kayak kalau misalkan emang pengen kerja ya udah kita udah punya pengalaman, tapi kalau pengen kuliah kan juga bisa juga kan. Jadi ya udah, jadi kayak apalagi sekarang kerjaan juga butuh gelar gitu kan. Jadi kayak ya udahlah mending kita kuliah dulu aja kan. Sambil kuliah kan juga bisa nyari-nyari magang atau apa namanya freelance lain gitu, Part-time gitu ya, juga bisa, iya. buat nambahin pengalaman buat nanti kerja. Jadi ya biar sambil aja gitu. Nah, oke. Kalian kan dulu SMA berarti udah punya bayangan pas kuliah kan? Bayangan kuliah itu nanti gimana? Dan sekarang kalian di Universitas di Nusantara. Apakah Universitas di Nusantara itu sesuai ekspektasi kalian? Kalian pasti kalau pas SMA mikir, oh kuliah UI kayak gede gitu kan, ya jalan-jalan sini. Tapi pas apakah masuk Undira itu sesuai ekspektasi kalian? Sesuai sih, dulu kan pemikiran anak SMK kan kayak kuliah tuh enak gitu kan, terus temennya banyak segala macam, terus kayak beda lah sama sekolah. Kalau sekolah kan kayak kita ngerjain tugas sampai berhari-hari kan, ada PR juga segala macam. Kan kalau anak SMK kan mikir kayak kuliah paling cuman kayak belajar sedikit doang terus pulang. Tapi kan kita kayak ekspektasi kita kan kayak waduh beda juga nih sama yang kita bikin pas SMK kan. Kayak wow lebih pusingan kuliah sih kan. Kita kan kalau kita kan benar-benar kayak menjenjang buat karir kita sendiri kan kalau habis lulus. Jadi kayak mikir kayak sesuai lah. Sesuai. Kalau untuk Mbak Dinda, apakah Universitas di Nusantara sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Sebenarnya sih ada sesuai ada enggak. Kalau sesuainya mungkin kayak ya apalagi kan lo juga dari dulu mau broadcast kan, Bener. broadcast. Jadi kayak yang disesuaikan tuh kayak
oh berarti bener nih broadcast kayak bikin project ya. Gue kan lebih suka project dibanding teori kan. Tapi yang kita tahu kan biasanya tuh kalau kampus lain tuh penjurusan tuh pas semester 4 atau 5. 4, 5. Nah, sedangkan sini kan baru semester 6. Jadi nambah kayak penjurusan. yang gak sesuai ekspektasi paling kayak penjurusannya tuh kayak agak lama. Karena kan kayak lebih seru kalau misalkan penjurusan tuh udah semester 4. Jadi kayak kita lebih lama buat project-project gitu kan. Terus kayak sama ini sih kan gue tuh maunya tuh dulu kuliah tuh kayak yang 5 hari gitu kan. Jadi kayak sibuk banget tuh. Iya. Tapi Iya, tapi di sini kan ternyata cuma 2 hari. Cuma sebenarnya emang nggak apa-apa sih. Jadi kayak kuliah Senin Selasa, terus 3 harinya tuh mungkin bisa dipakai buat cari freelance lain, atau sebenarnya kan kita lagi banyak project, jadi mungkin 3 harinya itu buat ngerjain project-project iya, kita. jadi kalau kuliah Senin Selasa doang mah ibarat PM ini mah kayak PM. PMUN. Kayak Iya. SD. Tadi tadi udah disinggung kalau kalian berdua kan jurusan broadcast. Kenapa mau masuk broadcast? Kenapa mau masuk broadcast? Karena dulu gue tuh SMK-nya broadcast, jadi itu gue mau lanjut. Soalnya tuh gue suka kayak, gue mau cita-citanya sih amin aja ya, mau jadi wartawan sih. Amin. Kalau untuk Meninda? Kalau gue sih emang suka apa ya, bikin kayak film, terus kayak gue jadi talent di video tuh gue suka sih, kayak depan kamera gue suka. Jadi kayak ya berkas seru aja gitu, kayak apalagi kan kayak rame-rame gitu. Jadi apa ya, kayak susah bareng-bareng gitu kan, kayak makanya. Tapi kan emang kadang kalau misalnya kerkom gak semuanya kerja kan ya, tahu lah mahasiswa zaman sekarang. Jadi kalau sekarang kalau misalkan gak kerja udah coret aja namanya. Tapi kan namanya kayak project gitu kan pasti kelihatan kan siapa yang kerja siapa yang enggak. Jadi kayak ya enak aja gitu ngerjain bareng-bareng, susah bareng-bareng. Benar. Soalnya bareng-bareng gitu ya Mbak. Ya jadi semuanya bareng-bareng semuanya. Iya gitu, pokoknya bareng-bareng, semuanya bareng-bareng. Dan yang mau gue tanyain, kan pasti kuliah tuh ada naik turunnya gitu kan. Kayak momen, ada nggak kalian pernah momen, soalnya kan lu semester 6 kan, udah lumayan lama. Ada nggak momen dimana kalian kayak, ngapain sih kuliah, kayak masa beneran sih ini gue ngapain sih, kayak gitu pernah nggak? Kalau pikiran kayak gitu sih ada ya, waktu semester pas 5 kalau nggak salah, itu kan tugasnya bener-bener kayak Kemarin banget tuh. iya kayak waduh ini gue ngapain sih kayak gini ya kan, kayak gue tuh nyari apa di sini gitu. Tapi kan dipikir-pikir lagi kayak ada buat keuntungan buat gue nya tuh ada gitu, buat kedepannya gue tuh ada. Jadi kayak buat kalau yang nanya kayak lu ngapain sih kuliah gitu, ya pasti buat apa sih, buat kita ke depannya nanti gitu kan. Mereka kan taunya kayak dia mah kuliahnya dari orang tua, uangnya gini-gini kan. Gue tuh kayak ya kita kan duitnya dari orang tua, tapi buat kita sendiri dong, bukan buat mereka. Tapi kan mereka taunya kayak buat apa sih dia kuliah tuh juga ujung-ujungnya kan di dapur, kan banyak banget yang kayak gitu. Asumsi tuh kayak gitu kan. Kayak ya udahlah dia. Ya kan sebenarnya kalau kuliah kayak nggak peduli lo kuliah di mana, jurusan apa, tapi tergantung diri lo sendiri kan, kayak gimana lo ngejalanin buat kedepannya gitu. Jadi kayak mau lo kuliah di mana, tapi kalau dari diri lo nggak bisa ngembangin diri lo, ya udah lo bakal stuck di situ aja. Jadi apa tuh namanya, kayak ini ya, struggle gitu di kuliah gitu kan. Struggle kuliah semester 6 udah banyak struggle. Sebenarnya kayak mungkin kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan mau ngebandingin ya, mungkin kayak dibanding jurusan lain tuh kayaknya kita nggak seribet itu loh ternyata. Ya nggak sih, kayak misalnya ini tuh masih standar banget sih menurut gue. Kayak paling tugas sebenarnya tuh sebenarnya tugasnya nggak susah, cuman emang kadang tuh diri lu tuh males buat ngerjain, kayak nunda-nunda. Sebenarnya tuh kayak tugasnya apa sih, bikin video lagi. Iya, paling kan gitu, kayak dari bahan juga pasti pakai AI gitu kan, tapi kan pasti harus diparafrase lagi kayak buat referensi doang. Jadi sebenarnya menurut gue nggak sesusah itu sih, cuman kadang ngeselin aja gitu, ngeselin. Tapi kita di semester ini banyak project sih ya. Ya seru sih. Enakan gitu sih. Iya, lebih kayak buat portofolio juga kan, kayak oke lah. Buat kita sendiri juga. Oke. Kalian tadi udah banyak sering sebut kalian masuk Undira. Menurut kalian apakah itu keputusan yang benar? Apakah Anda menyesali keputusan tersebut? Ini nyesel kita kuliah di sini atau nyesel kuliah? Dua-duanya. Nyesel kuliah enggak sih, emang dari dulu kan mikirnya kayak mau kuliah aja dah kayak gitu. Kalau misalkan nyesel kuliah di sini enggak juga, karena ya udah sesuai juga sama yang gue impiin, kayak bagus juga nih kampus, masuk sini nggak terlalu jauh juga dari rumah, jadi kayak balance lah sama gue. Jadi kayak nggak ada penyesalan sama sekali. Nggak ada penyesalan. Nggak ada sama sekali. Kalau untuk Dwi nggak ada penyesalan. Kalau untuk Dinda? Kalau gue sih mungkin kalau dibilang nyesel juga enggak, tapi dibilang nggak nyesel juga.
jadi kayak ya biasa aja gitu, Di tapi tengah-tengah gitu. ya netral Ngambang ya, ngambang ya. maksudnya kayak ya kuliah siapa sih yang nggak mau kuliah, apalagi kayak Ah. di era sekarang kan kayak banyak banget orang yang harus nyari duit, apalagi sekarang cari kerjaan susah, terus kayak dia tuh harus kerja terus nggak bisa kuliah, jadi kayak kita bersyukur aja masih bisa kuliah kan, kayak jadi tergantung kitanya gimana ngejalanin kuliah itu kayak gimana. Terus kayak masuk sini nyesel apa enggak juga sih, jadi kayak mungkin ngerti gak sih kayak kalau masuk ke sini tuh kayak kan everything happen for a reason. Iya. Jadi kalau misalkan kayak lo ngerasa di sini ada yang gak enaknya, terus kayak pasti nanti kayak beberapa hari kemudian lo nyadar kayak kenapa lo pernah di posisi kayak gitu. Jadi kayak nanti lo bakalan nyadar kenapa hal itu tuh menimpa lo gitu. Jadi kayak ya netral aja sih, kayak bersyukur aja. Syukur aja, oke. Oke, untuk pertanyaan yang paling utama, kalian tuh ngapain kuliah? Tujuan akhir kuliah itu apa? Apakah dari awal kayak disuruh kuliah sama orang tua, apa kayak misalnya atau Dwi mungkin disuruh kawin tapi nggak mau kuliah aja kayak gitu, apa mungkin gimana ini? Kalau disuruh sih kayaknya enggak ya, orang tua gue tuh kayak setelah gue sendiri. Soalnya kan hidup yang hidup kita gitu kan. Iya. Kalau misalkan orang tua yang gitu pasti kayak kita kayak apa sih, nggak mau gitu kan. Kalau buat nikah Enggak, maksudnya kayak apa gara-gara lo tuh kuliah biar nggak disuruh nikah nih, nggak sih? enggak. Kalian Kalau buat kuliah nikah gitu enggak. kan. Jadi emang keputusan lo sendiri? Iya. Apa enggak kayak ngulur waktu biar nggak mau kerja, jadi kayak gue belajarnya dulu lah daripada kerja, kesel Iya, kan kayak kayak- kerja kan lebih berat gitu kan. Gue sih waktu itu pernah ya gue ngelamar kerja pas di era covid. Waktu itu kan di era covid kan bener-bener banyak yang di PHK kan. Enggak kan semuran. Iya. Enggak, jadi kalau itu gue pernah ngelamar kerja di kasir Matahari waktu itu. Nah abis itu mereka tuh ada ngeluarin tiga orang, terus akhirnya kan gue masuk, terus nggak lama gue tuh pernah kerja cuma seminggu doang karena itu bener-bener covidnya lagi naik banget kan. Akhirnya tuh Matahari tuh kayak Nutup gitu apa? nggak tutup sih, dia cuman kayak ngurangin karyawan gitu. Soalnya waktu itu tuh ada 2 orang yang terkena covid, jadi gue tuh langsung keluar gitu loh. Jadi kayak dia ngurangin karyawan gitu, jadi kayak gue mikir Terus minggu digaji. digaji. Waduh, kalau nggak digaji mah parah. Abrak-abrik Matahari. Jadi gitu loh, jadi kayak udah lah kuliah aja udah. Kalau untuk Dinda gimana? Kalau gue sih kuliah paling emang sebenarnya emang kita nggak disuruh juga sih, orang tua gue juga sama sih, kayak nggak nuntut kayak, jadi makanya kayak terserah lo mau kerja ya udah, mau kuliah juga ya udah gitu kan. Soalnya kan kakak gue juga kuliah kan, jadi kayak kalau dipikir-pikir kayak masa kakak gue kuliah tapi gue enggak. Kakak lo kuliah di mana? Di ISIP. Apa? Isip. Ah, iya sih. Nah terus habis itu kayak ya udahlah gue mau kuliah kan, udah gitu gue daftarnya tuh emang mepet banget karena tadi tuh gue pengen daftar itu adalah kampus yang di sebelah sana gitu kan. Terus ternyata tuh itu kampusnya tuh kayak buat lanjutan S2 gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak yang banyak kan tuh orang yang kerja terus lanjutin S2 gitu. Jadi kalau yang S1 itu kayak dikit. Nah gue kan nggak mau kan, kayak jadi kayak buat apa lo kuliah tapi nggak ada teman, terus banyakan online ya gue nggak suka kan. Gue maunya yang kayak kuliah terus banyak temen gitu kan. Terus kayak akhirnya ya udah nemu di website, jadi ya udah masuk sini. Jadi kayak kuliah ya pengen nyari gelar buat kerja, terus kayak ya udah cari relasi, terus nambah portofolio, terus kayak ya kan pasti kalau di kuliah nanti punya relasi gitu, kayak kenal siapa, terus nanti nanya-nanya buat nanti karir ke depannya gimana gitu sih, mikir ke depannya aja. Jadi menurut kalian tuh nanti kalau misalnya udah kelar kuliah, apakah teman kalian masih dalam satu circle atau kayak udah misah sini misah sana, apa bakal masih in contact gitu, in touch? Tergantung orangnya. Kayak misalkan kayak kalau mereka kan kerja kan pasti ada beda waktu, beda hari, ada yang kayak Udah sulit ya? kayak Sabtu misalnya gue kerja dia enggak kan beda. Misalnya kayak mau main kan juga jarang kan. Kalau masih kontekan pasti masih kontekan, tapi kalau buat kayak ketemu pasti kayak jarang banget. Beda sama kita pas masih kuliah masih kayak kumpul terus gitu sih. Tapi banyak itu kayak di TikTok kayak lo kalau pas wisuda lo langsung delete kontak. Iya. Ya cuman kayak mungkin emang itu circle-nya toxic apa gimana Mungkin ya. Kan setiap kuliah kan punya circle yang beda-beda. Jadi kan tergantung lo nanggepin sekitar lo itu gimana sih. Cuman kalau misalkan emang lo pengen cut off orang-orang sekitar lo juga sebenarnya itu nggak masalah. Jadi kayak selagi lo nggak ngerugiin diri lo dan orang lain, kayak itu fine aja sih. Oke. Pertanyaan terakhir untuk sekitar kuliah dan Undira. Satu pesan untuk Undira. Silakan. Boleh positif, boleh negatif, boleh kritik, terserah kalian. Pesannya sih tetap bersinar ya. Itu yang ada di dosen ya. Bersinar bersama Undira. Pesannya boleh Mbak Dinda dulu. Nggak apa-apa. Soalnya ada
bingung ya. Kalau pesan sih paling kalau yang untuk dikritik itu pasti banyak. Kalau pesannya jadi kayak ya kedepannya lebih ini aja lah, apa namanya, nge-upgrade apa fasilitas, terus dari apa tuh namanya kinerja dosen, terus kayak peraturan yang ada di sini itu kayak tentang mahasiswanya gitu. Jadi kayak apa ya namanya? Soalnya kan kalau misalnya kayak lo suka lihat gak sih kayak ada beberapa mahasiswa yang bertentangan gitu. Iya benar. Jadi kayak mungkin, tapi yang nggak tahu sih, mungkin itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Apa mungkin itu sebenarnya kalau di kuliah tuh kan, kalau di sekolah kan strict banget kan. Mungkin kalau di kuliah tuh kayak lebih bebas apa Bebas gimana. sih. Cuman kan kayak harus tetap memenuhi norma-norma gitu nggak sih. Jadi kayak menurut gue sih lebih dijaga aja sih, apa dijaga apa ya, kayak peraturan ya, peraturan nggak sih? Peraturan. Jadi kita dapat peraturan ya kalau Ya sama paling kayak perbaiki fasilitas-fasilitasnya itu kayak kamar mandi gitu. bau, soalnya bau. Gue nggak bilang gitu ya. Nggak tahu siapa yang bilang. Speaker. Ya cuman kayak ya sama ini aja sih, kayak apa ya, ya gitu lah. Ya udah, oke, fasilitas. Jadi kalau untuk Dwi gimana? Kayaknya singkat saja, mahasiswa bersinar bersama Undira. Siap. Siap. By the way, nanti Dwi abis ini mau jadi ketua BEM, jadi tolong vote untuk Dwi Rozatul Fitri. Orang mau lulus mending daftar jadi Gak apa-apa, itu Dwi aja. jadi BEM-nya pas udah jadi divisi. Oke, itu mungkin bagian itu aja, bagian apa segmen untuk kita ngebahas kuliahnya. Dan kalian pasti kan udah capek kan bahas kuliah, setiap Senin Selasa kuliah, sekarang tugasnya tentang kuliah juga. Jadi Iya. sekarang saya akan masuk ke dalam segmen yang fun aja, namanya One Word Interview. Wow. Oke, jadi saya akan jelaskan beberapa cara permainannya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kalian harus hanya boleh jawab dengan satu kata saja. Satu kalimat. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Apa tuh? Terserah. Jawaban Apa tuh? kalian. Kan dia belum nanya. Tahu. Deg-degan ya. Fokus. Oke. Siapa nama kalian? Dinda. Dwi. Umur kalian berapa? 21. Dua. Satu kata. Satu kata. Oke. Kalian? Satu kata. Kalian tinggal di mana? Menteng. Menteng. Ngareng. Tinggal sama siapa kalau boleh tahu? Parents. Parents. Oke. Dwi? Sendiri. Sendiri apa sendiri? Bersama orang. Satu kata. Satu. Oke, satu kata. Oke. Kalian kuliah di mana? Undira. Oke, sama. Oke, kalau kalian bisa berubah jadi hewan, apaan aja? Hewan apa yang kalian pilih? Kelinci. Ih, gue juga tadi pengen jawab. Satu kata. Bani. Kenapa? Ya. Satu kata. Iya. Oh iya udah, kalau kelinci gara-gara iya. Kalau ini Lucu. Kelinci gara-gara lucu. Oke. Coba kalian tatap mata satu sama lain. Apa hal favorit dari satu sama lain? Kocak. Oke, kalau Dwi? Lawak. Oke. Coba lihat lagi tatap matanya. Deskripsiin orang di sebelah kalian. Julid. Sama di juga. Satu kata. Apa? Julid. Oke, julid. Kalau kalian bisa pindah ke negara mana aja, negara mana yang kalian pilih? Swiss. Sama lagi. Swiss. Swiss. Kenapa? Ya karena Satu kata. adem. Adem. Ada mana satu kata apa enggak? Adem di garis Nggak ini. adem. Di sini adem. Indonesia adem. Di sini. Di sini. Kalau tadi bener Swiss juga. Kenapa? Ger. Oke, ger. Oke, untuk yang terakhir, apa impian terbesar kalian? Miliarder. Jurnalis impian terbesar. Gak ada yang mau masuk surga berarti ya? Masuk surga dua kata nggak bisa. Surga kan bisa. Surga. Bisa. Surga doang nggak masuk. Ngapain lu masuk surga doang tapi nggak masuk? Ya. Depan pintu doang gitu. Itu kan bisa, siapa tahu Allah masuk. Foto. Oke, mungkin itu saja waktu yang kita punya untuk hari ini. Terima kasih untuk Dinda dan Dwi. Kalian habis ini mau kemana? Kita ada Makan dimsum ya? makan dimsum Makan Endut yang dimsum. baru buka di Tanjung Duren. Oke. Ini promosi.
Ya udah nggak apa-apa, silakan nanti makan dimsum. Terima kasih untuk yang sudah nonton, terima kasih untuk Terima kasih. Dinda dan Dwi sudah datang. Oh. Lanjut, saya ya.